Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita gereja GKJ Jebres tanggal 21 Februari 2021. Yang pertama, diberitahukan kepada semua jemaat untuk mempersiapkan diri dalam ibadah onsite, ibadah reguler yang akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang sakit atau kurang sehat, dimohon untuk ibadah online di rumah. Yang kedua, persembahan tanggal 10 Februari sampai dengan 15 Februari 2021. Persembahan bulanan dan operasional 480.000. Persembahan janji iman 3.850.000. Persembahan ibadah minggu 951.000. Persembahan perpuluhan 1 juta. Khidmatan 300.000 rupiah. Pendedaran 120.000 rupiah. Perjamuan kudus 125.000 rupiah. Lahan parkir 5.000 rupiah. Ketiga, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga atau persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Keempat, yang mengantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Bapak Penatua Sony Laksono Nugroho. Demikian berita gereja kami sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus, mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuk ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan menghayatkan bahwa Tuhan itulah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini.
Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Janji Tuhan adalah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jemaat yang terkasih, kita memasuki pengakuan dosa. Bersama-sama kita akan mengaku di hadapan Tuhan betapa kita berdosa dan memohon pertolongannya. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya, ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan dari Tuhan untuk seluruh dosa dan kesalahan kita.
Kiranya Allah berkenan menghapus pelanggaran-pelanggaran kami dan mengampuni segala dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan dan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya, sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya, seperti sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikianlah sabda Tuhan, kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan pewartaan sabda. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami menyediakan
hati dan hidup kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Pakailah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus dari Injil Markus, bab yang pertama, ayat 9 sampai dengan 15. Markus 1, ayat 9 sampai dengan 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Hosiana. Jemaat terkasih, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Masa di mana gereja mempersiapkan diri dalam menghayati masa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya sebagian besar jemaat melakukan juga pantang dan puasa dalam memaknai penghayatan tersebut, sebagai sebuah refleksi dan pertobatan bagi diri pribadinya. Ada 4 bacaan leksionaris hari ini. Jemaat boleh mempersiapkan masing-masing untuk membacanya. Bacaan yang pertama adalah Kejadian 9, ayat 8 sampai dengan 17. Di sana mempercakapkan tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Kemudian Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 10. Berisi tentang ucapan syukur karena kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Surat Rasul dibaca dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22 yang berisi anjuran hidup orang Kristen untuk bersedia menanggung penderitaan sebagaimana Kristus menderita. Dan Injil Markus yang baru saja kita terima, kita baca bersama-sama dan kita renungkan, yaitu dari Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Jemaat yang terkasih, keseluruhan dari bacaan tersebut mengarah pada satu hal, yaitu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara
bersedia untuk mengikuti keteladanan hidup Tuhan kita, Yesus Kristus, yang bersedia dan mau menanggung seluruh penderitaan dan terus setia dalam pengharapan untuk memperoleh kekekalan hidup bersama dengan Dia. Kalau kita mencoba untuk melakukan refleksi pada diri kita masing-masing dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa di masa seperti ini, masa pandemi COVID-19 ini, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan dan kita alami, itu telah terjadi dan menghampiri, ada dan berada di sekeliling kita. Kita terus bersyukur bahwa kita dimampukan untuk tetap bertahan, setia terhadap sebuah pengharapan kepada Tuhan itu. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa kehidupan iman percaya kita ini terikat dalam sebuah janji atau perjanjian. Dalam sebuah perjanjian minimal ada dua belah pihak. Pihak yang pertama adalah Allah, Sang Pencipta. Dan pihak yang kedua adalah umat-Nya, kita orang-orang yang dikasihi dan diciptakannya. Dalam setiap perjanjian tentu masing-masing pihak berkomitmen untuk bisa memenuhi, menyanggupi, dan melaksanakannya untuk pada akhirnya perjanjian itu terwujud di dalam sebuah kesepakatan bersama yang dinikmati oleh kedua belah pihak. Banyak orang di dalam perjalanan janji imannya kepada Allah dihadapkan pada pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Secara khusus di masa sulit seperti pandemi ini, ekonomi sangat menurun, PHK di mana-mana, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan banyak sekali hal-hal terjadi dalam kehidupan kita yang sepertinya kita boleh untuk kembali meragukan apakah betul bahwa hidup orang percaya ini dikuasai, dituntun, dipimpin, dan diatur oleh Tuhan. Mengapa pada saat-saat tertentu kita diperkenankan untuk jatuh di dalam sebuah suasana dan situasi yang menyulitkan, kehilangan dan kesedihan, dan sebagainya. Sepertinya kita diperkenankan untuk meragukan bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita, dan mulai untuk tidak lagi punya harapan atas janji itu. Memang kadang-kadang kita juga merasa iri. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak disebut sebagai orang yang percaya, hidupnya lebih enak. Tidak terkena pandemi itu. Mereka boleh menikmati setiap hal yang sifatnya material di dalam kehidupannya. Dan tidak ada masalah apapun, baik-baik saja. Mengapa orang yang disebut percaya, yang terikat dengan perjanjian kasih Tuhan ini, justru mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka menderita dan putus asa? Jemaat kekasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah ingkar, karena hakikat Allah adalah setia. 2 Timotius 2 ayat 13 tertulis seperti ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Kalau Allah sang pemilik segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, dan Dia berhakikat sebagai sebuah kesetiaan yang tidak pernah akan pudar, yang menjaga hidup kita, kapan kita berdiri, kapan kita duduk, kapan kita tidur, kapan kita berjalan, kapan kita keluar, kapan kita masuk. Dan Dia adalah Allah setia. Mengapa kita harus meragukannya? Mengapa kita harus mengingkari janji kita? Memang hal yang kasat mata nampak di hadapan kita yang bergantung pada kemampuan manusia. Seperti kalau kita mendengar berita bahwa pemulihan masa pandemi ini boleh diprediksi oleh orang 7 sampai 10 tahun ke depan. Tentu kita juga miris sekarang. Apakah saya akan bertahan selama itu? Apakah giliran saya akan datang? Apakah saya tidak akan menikmati hal yang membuat hidup saya senang dan bahagia? Mengapa masa-masa ini justru saya alami dalam kehidupan saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita merasa ragu untuk menatap masa depan. Dan sentiasa mengingat pada masa-masa lalu yang sangat indah. Sehingga kita menganggap bahwa tidak cukup untuk menumbuhkan pengharapan akan penggenapan janji Allah bagi hidup kita. Mari kita lihat seluruh bacaan kita di 4 bagian tadi. Hanya mengarah pada satu titik, bahwa kita sudah berjalan pada posisi yang tepat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian bersama dengan Allah. Lihatlah saat Allah berjanji kepada Nabi Nuh, tidak ada air bah lagi. Dia memasang busurnya sebagai sebuah tanda bahwa Allah memelihara umatnya. Tidak akan ada penghukuman sebesar pada masa Nabi Nuh itu. Itu sebuah janji luar biasa yang membuat kita akan bisa merasakan betapa hidup kita dijagai. Lihatlah di dalam Mazmur tanggapan, betapa ucapan syukur dinaikkan oleh sang Raja Pemazmur. Menikmati bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, memberikan kemenangan atas segala kelelahan dan segala hal itu. Dan mari kita lihat bagaimana penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita terus merasakan pendampingannya. Kita terus menikmati penyertaannya. Kita terus dijagainya. Karena kemampuan kita terbatas dan Dia adalah Allah yang tidak ada batasnya. Dan pembelajaran kita melalui Injil yang kita baca. Lihatlah keteladanan Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yohanes. Bahkan Yohanes mengatakan dia tidak layak untuk membaptiskan Yesus, tetapi Yesus mengatakan biarlah seperti itu. Karena ini harus dilakukan seperti itu. Itulah janjinya. Dia bersiap untuk menanggung seluruh penderitaan yang ada dalam hidup kita melalui penderitaannya, bahkan kematiannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokus memandang pada keteladanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana Dia dengan seluruh kewibawaan, kekuasaan, kemuliaan, tanpa dosa, bersedia untuk turun, merendahkan diri bahkan mati, untuk memenuhi janjinya, membawa kita di dalam kehidupan penuh karunia, hidup kekal bersama dengan Dia. Oleh karena itu, mari kita terus berpengharapan untuk melihat dan merasakan tergenapinya janji Allah di dalam kehidupan kita. Meskipun masa-masa ini memang sangat sulit, meskipun hari-hari yang kita lampaui ini memang sangat luar biasa menyulitkan kita, meskipun kesedihan, kesengsaraan, dan segala penderitaan ada di hadapan kita. Tetapi lihatlah,
tersedia mahkota bagi kita sekalian yang tetap setia, mempercayai dan beriman terikat di dalam perjanjian dengan Allah. Berpengharapan di dalam janji Allah menjadi slogan dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita di masa pandemi ini, dan menjadikan kita bersiap memasuki masa Prapaskah ini dengan terus percaya dan mempercayakan hidup kita pada tangan kendali Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan tanggapi pemberitaan firman Tuhan tadi dengan nyanyian pemantapan dari NKB 154, bait pertama dan ketiga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bersama-sama kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan perkenankan kami sekali lagi untuk datang beribadah, memuliakan dan memuji nama-Mu. Meskipun kami masih terus beribadah secara online, tapi kami merasakan betapa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh tetap menikmati hadirat-Mu dengan berbagai cara, baik itu di dalam ibadah tatap muka maupun secara online, seperti yang kami lakukan pada saat ini. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKJ Jebres ini, bagi mereka yang sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Mari Tuhan, ulurkan tangan kasih setia-Mu, biarlah mereka terjamah dengan segala kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan berencana yang terbaik di dalam setiap hal yang dialami oleh saudara kami ini. Berikan waktu yang tepat untuk kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga di dalam jemaat GKJ Jebres ini. Di masa-masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan kami untuk setia di dalam pengharapan kami. Mampukan kami melihat pelangi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus meyakini bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan bagi keluarga kami masing-masing.
apapun itu. Dan biarlah kami boleh mewartakan kasih setiamu kepada sesama kami. Bahkan kami diperkenankan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Sehingga banyak orang akan mengenal Engkau dan kebaikan-Mu. Mengenal Engkau dan kasih-Mu. Dan banyak orang diselamatkan di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang belajar, baik di tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Tuhan berikan mereka kedisiplinan, kerajinan, ketekunan. Meskipun memang belum terjadi pembelajaran tatap muka, berilah mereka kesetiaan untuk tetap menjalani sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa pula untuk pergumulan anak-anak-Mu di dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan untuk mendapatkan pekerjaannya. Kami meyakini bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan dan mereka akan menikmati hadirat-Mu, kebaikan-Mu, dan menaikkan syukur kepada Engkau. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Jebres, dengan segala pelayanannya. Tuhan berkati majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken di dalam panggilan pelayanan masing-masing. Bila kami boleh tetap bersatu padu, senantiasa tetap menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja, di dalam setiap keputusan yang diambil, di dalam setiap program yang dilaksanakan, dibantu oleh seluruh komponen gereja yang lain, para aktivis, pengurus badan, komisi, kelompok, dan siapapun kami yang terpanggil untuk melayani Engkau di dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang bergerak di pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Tuhan mampukan para pengurus lembaga-lembaga itu, para pengerja-pengerja lembaga itu untuk mampu berperan bagi pewartaan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga mereka merasakan betapa melalui lembaga-lembaga ini nama Tuhan dipermuliakan. Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan bahkan sampai dalam kepengurusan di RT dan RW. Bapa, mampukan kami melihat bahwa negara ini butuh kedamaian. Bangsa ini butuh persatuan. Sehingga di dalam menghadapi segala bencana alam, segala hal-hal yang tidak mengenakkan bangsa ini, kami boleh bersatu padu, saling membantu, bergotong royong, sehingga kami boleh keluar dari segala sesuatu ini dan menikmati kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh yang terjadi dalam hidup kami ini dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami mengaku banyak sekali salah dan dosa kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Seluruh doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan dalam ibadah online. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasir persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian pengucap syukur dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Kami hantarkan. Bapa Surgawi, kami membawa dan menyampaikan persembahan ini, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda pengucapan syukur kami berupa persembahan ini Tuhan, atas berkat karunia dari Tuhan. Karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami, bahkan Engkau telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, telah Kau cukupkan semuanya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Kau percaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau beri rasa hikmat, bijaksanaan, dan rasa takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Di kudus
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 445, bait pertama dan ketiga. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segerakan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan, bahwa janjinya selalu tergenapi, rancangannya selalu baik untuk manusia. Mari kita menjalani hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap setia pada janji Allah dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.